ngajak kita keluar kayak gini karena nggak enak sama Bu Lastri. Menurut aku ada yang nggak beres sama Pak Kades. Tapi kenapa Bu Lastri nggak curiga sama sekali ya? Kalian juga ngerasa kampung ini jadi aneh kan? Kayaknya kita emang harus bantu kampung ini dulu deh sebelum kita pulang. Gini. Menurut aku, kita nggak perlu ikut campur tentang apapun urusan yang ada di kampung ini. Oke? Bener pisan atuh ay. Ibu teh setuju sama pendapatnya Neng Maya. Iput ge atuh pengen cepet-cepet pulang, gimana kalau nanti teh suami Iput nelpon terus tak aktif. Nggak, masalahnya gini loh, kita semua tahu kampung ini bermasalah. Masa kita diem aja gini? Bisa, kita harus bantu mereka. Enggak. Ini bukan kampung kita dan bahkan ini bukan dunia kita, Ay. Kita aja nggak bisa pakai handphone kita untuk cari lokasi di mana kita. Bahkan jam kita aja tuh nggak gerak. Udah deh, makanya kita nggak perlu ikut campur apapun ya. Udah, Mai. Kita semua tahu kok kalau kamu tuh takut. Tapi kita semua juga ngerasain hal yang sama. Tapi di sini aku setuju sih sama ini. Wah, gimana sih? Nggak, bentar dulu. Maya, ibu-ibu, dengerin aku sampai selesai. Kita pasti bakal cari jalan balik ke kampung kita. Tapi bukan berarti kita tutup mata sama masalah yang jelas-jelas di depan mata kita semua. Apalagi soal Hari. Kita kan utang budi sama Bu Lastri. Gini aja. Sekarang kita semua di sini sebisa mungkin bagi tugas. Kalau memang ada yang butuh bantuan kita atau dalam bahaya, kita tolongin mereka. Sambil kita cari tahu jalan keluarnya. Ya udah. Sekarang kita berpencar aja ya. Saya sama Maya bakal cari kuburan yang punya aksara unik. Aksara kuno itu ya. Buat cari jalan keluarnya. Bagaimana kalau gue sama si Iput yang berbaur tuh sama Wardesi ya? Secara kan Wardesi bilang kalau si Widuri ya. Itu dia tuh tukang sihir begono. Ya udah, kalau gitu biar aku sama Malik yang cari tahu soal Pak Kades ya. Pantesan aja dari tadi kita nggak ketemu. Ternyata emang jauh banget. Ini kan pemakaman yang dibilang sama warga. Ya, Maya. Tapi kita carinya sama-sama aja ya. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Oke? Tapi kok kayaknya nggak ada nisan yang kemarin aku baca ya. Yang ada aksara Jawanya itu. Ri, Ya, Mai. nisan yang ini ada aksara Jawanya. Aku coba baca kali ya. Tapi kalau kamu baca, nanti yang keluar dari sini cuma kita aja, Mai. Yang lain gak ikut sama kita. Iya, tapi kalau aku nggak coba nanti kita nggak akan tahu nisan yang ini beneran yang ini atau enggak. Ya semoga aja yang kebuka cuma portalnya, Mai. Kita aja nggak langsung keluar dari sini. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada. Kenapa nggak ada efek apa-apa ya? Mungkin nisannya bukan nisan yang ini kali, Mai. Bukan nisan yang pertama kali kita temuin.
Ini gimana ya? Ini semuanya gara-gara aku, Ri. Aku yang ngajakin kamu ke sini untuk ngerayain ulang tahun kamu. Aku juga yang ngebaca aksara Jawa itu sampai kita nggak tahu nih ada di mana. Semua pasti udah direncanain sama Allah, Mai. Aku senang kok kamu ingat ulang tahun aku. Aku senang kamu kepikiran buat ajak aku ke gunung. Buat ngerayain ulang tahun aku sama-sama di sini. Ya walaupun sekarang kita nggak tahu ada di mana. Tapi aku bahagia bisa ngelindungin kamu. Nanti kita cari lagi sama-sama ya. Iya, Ri. Yuk. Atuh pelan-pelan. Mumpung panas ya teh Bu, mumpung panas nyaho teh ih. Aduh, berat teuing ieu teh. Pelan we. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ele konangan atuh ya tadi pukul-pukul gitu. Ini kasur kayaknya kedinginan dia ya. Pakai dijemur segala begono. Yen, Lain katirisan atau kasurna. Tapi emang ngeunah gitunya kalau kita teh tidur di atas kasur yang udah dijemur. Hanet gitu. Anet, apa gua kata kali semalam ada yang ngompol begono. Makanya dijemur. Jarok ya Yen. Enggak Bu, ini kasur banyak kutunya, makanya lagi saya bersihin. Ada eta nu nempel teh kutu lain. Lain atuh. Lain kutu cenah sama Yen. Tuh lihat si Yudi, padahal temennya si Hari hilang abis deketin Widuri. Iya, tapi dia tak ada kagak kapoknya. Masih godain aja. Emang banyak banget yang demen ame si Widuri itu ya? Bukan banyak lagi Bu, tapi semua laki-laki di kampung ini pada suka sama dia. Wah, namanya juga ngewu. Jadi semua laki-laki teh pada mabok sama kecantikannya si Widuri. Ente semua laki-laki atau merenya suka sama Widuri. Emang ada. Semua laki-laki yang lihat Widuri itu biasanya pada suka. Ya ada dong. Masa iya kagak ada? Lu tahu kagak itu Bang Bro Fahri gue sama Babang Malik kagak ada, dia terkenyut-kenyutnya sama tuh perempuan. Nu aya ge paling pas si Widuri nah kitunya terpersona gitu sama Fahri dan Malik. Nanti yuk. Lanjutkan sok eta kutuna. Dijemur biar mungkin anget ya. Nah, nempel ka dieu kitunya. Kita permisi ya. Dia tadi dia. Oh, di bujurnya. Ri, Mai, kamu lari, Mai. Biar aku di sini. Aku yang ngadepin mereka. enggak. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian di sini, Ri. Kalian gak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Mbak. Biar saya. Terima kasih, saya nggak apa-apa, Mbak. Oh, Ri, itu tangan kamu luka. Ayo, sekarang kita buruan pergi dari sini. Kita langsung obatin luka kamu. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya siapa anak-anak yang tinggal di rumah Bu Lastri itu? Mereka cuma anak-anak yang sedang lewat di kampung ini, Pak. Mereka kemalaman kalau sampai harus balik ke tempat mereka. Terus kenapa hari ini mereka berkeliaran di kampung? Ya, mungkin mereka mau cari suasana yang baru di kampung ini. Saya ingatkan ya Bu Lastri,
Kalau sampai anak-anak itu membuat onar, Ibu Lastri akan saya usir juga dari kampung ini karena sudah menampung berandalan. Dan mereka akan menerima ganjaran. Ganjaran? Maksud Bapak, mereka juga akan hilang seperti anak saya. Berani-beraninya Bu Lastri berkata seperti itu di depan saya. Ibu mau saya usir dari kampung ini? Apapun ancaman Bapak, saya akan cari tahu tentang kebenaran anak saya, Pak. Ibu! Ada apa nih, Pak? Kok sampai berani main tangan sama perempuan? Saya ingatkan ya, kamu dan teman-teman kamu sebaiknya pergi dari kampung ini. Atau akan ada korban jiwa lagi. Minggir. Kenapa Pak Kades sampai bisa ngomong kayak gitu ya? Itu ada Pak Ahmad, Ay. Siang, Pak. Kalau kalian tidak ingin ada korban lagi, segera tinggalkan desa ini. Lik, itu maksudnya Pak Kades apa ya? Aku juga nggak tahu, Ay. Tapi apapun itu kita harus cari tahu semuanya. Supaya kita bisa nyari jalan pulang. Sebenarnya anak-anak itu siapa sih? Kenapa mereka tinggal di rumah Bu Lastri? Setahu saya, Bu Lastri itu sudah tidak punya keluarga lagi. Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kayaknya mereka mencurigakan. Tadi ibu-ibu samperin kami, tanya-tanya soal Widuri. Berarti kita harus tetap waspada. Jangan sampai anak-anak itu membantu Widuri dan membuat kampung kita menjadi bahaya. Jadi jika ada sesuatu segera laporkan pada saya ya. Iya Pak ya. Siapa Kades? Udah belum Pak ngomongnya Pak? Udah siap. Pak. Cangkel ya, cangkel pisan. Pelan-pelan. Sini. Aku tuh nggak habis pikir ya sama Pak Kades. Pak Kades tuh udah kelewatan banget sampai berani nampar warga sendiri di depan warga. Dan yang bikin aku bingung sama Pak Kades, kok dia bisa-bisanya ngomong ke kita untuk pergi dari kampung ini, kalau enggak bakal ada korban selanjutnya. Iya, itu aneh banget sih. Aku juga tadi dengar itu waktu dia ngomong ke Fahri. Ya Allah, sebenarnya apa sih yang terjadi di kampung Mari tuh? Ih, aku tuh jadi gemes banget. Tapi gue sama Iput itu dapat info dari Wardesi kalau si Widuri itu ngelmu. Bener pisan eta teh. Makanya banyak pemuda di kampung ini gitu tiba-tiba ngaleungit alias menghilang. Cenah mah eta teh habis godain si Widuri. Kayaknya yang diomongin sama warga itu bener deh. Karena tadi aku sama Fahri tuh diserang sama burung gagak. Dan yang nyelamatin kita itu Mbak Widuri. Tapi yang tadi aku lihat, cara dan ekspresi waktu dia nyelamatin kita itu kayak dia udah biasa ngelakuin itu. Dan semalam, kalian ngeh nggak? Kalau burung gagak yang nyerang warga itu sebenarnya untuk ngelindungin Mbak Widuri. Mai, kamu nggak bisa langsung nyimpulin kayak gitu. Kita kan nggak tahu niat dia apa. Bisa jadi emang niat dia mau nolongin kita. Ri, Mai, soal batu nisannya gimana? Tadi saya sama Maya emang udah ketemu sama batu nisan yang kita cari. Tapi ternyata itu cuma mirip doang. Pas Maya baca tulisan aksara kunonya, portalnya nggak keluar. Iya udah nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita udah dapet sesuatu ya. Tapi kayaknya malam ini kita harus cek lagi soal Kades, Ay. Iya aku setuju, Lik. Oh ya, tadi ibu-ibu gimana? Udah dapat informasi belum? Soal Hari atau pemuda-pemuda yang lain yang hilang? Siapa tahu aja bisa dapat informasi dari warga desa sini kalau ada yang lihat mereka sebelum nyelang. Ya, gua sama Iput sih cuma dapat info dari Wardesi begono ya. Kalau si Widuri itu ngelmu, begono. Ay, bener pisan eta teh cuman dapat info itu doang kita mah.
Ya ampun. Ya ampun. Adek, kamu kenapa? Hah? Aduh, sakit ya? Biar kakak lihat lukanya ya. Coba. Kamu ngapain anak saya? Saya cuma mau nolongin anak ibu aja kok. Alah, kamu pasti yang jatuhin anak saya kan? Bu, beneran saya cuma mau niat nolong anak ibu aja, nggak lebih. Gak usah bohong, dasar penyihir. Anak kecil aja masih diincar juga. Kamu sempat lihat nggak? Nggak, aku nggak ngeliat. Loh, mana ya Pak Kade? Kok tiba-tiba hilang kayak gini? Kok aneh ya? Alamat hilang pas banget di depan rumah Bu Lastri. Atau kita coba tanya ke Bu Lastri ya, Ay? Aku yakin dia tahu sesuatu. Kamu bener, Lik. Kalau menurut aku, kamu yang lebih baik nanya sama beliau. Karena kan kamu yang lebih mirip sama Hari. Ya udah, nanti aku coba ngomong sama Bu Lastri.